Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fuada. Saya adalah pamong belajar di SKB Ngudo, Kabupaten Jombang. Saya mengampu mata pelajaran antropologi di paket C SKB Ngudo. Semangat! Berdasarkan hasil tes PISA yang diikuti oleh Indonesia pada tahun 2022, kemampuan peserta didik Indonesia dalam menjawab soal-soal High Order Thinking Skill atau HOTS kurang dari 1% dalam kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Peserta didik paket C SKB Ngudo mempunyai latar belakang keluarga dan sosial yang berbeda-beda. Hal ini berpengaruh pada kemampuan dan kemauan mereka untuk belajar dan membaca. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Duta Amelia dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa variabel indeks dukungan keluarga memiliki pengaruh terbesar dalam kemampuan literasi membaca peserta didik Indonesia. Penurunan hasil belajar antropologi peserta didik paket C SKB Ngudo menjadi titik tolak saya untuk melakukan refleksi dan berbenah diri. Setelah berdiskusi dengan peserta didik terkait turunnya nilai mereka dalam pelajaran antropologi, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak terlalu telaten untuk membaca buku antropologi yang memang penuh dengan tulisan. Hal-hal inilah yang melatar belakangi saya untuk membuat program penguatan literasi yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Nah, hal ini tentunya relevan dengan amanah pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik, namun juga pada pembentukan karakter, empati, dan kreativitas, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang utuh dan sesuai selaras dengan tuntutan global yang digambarkan dalam 8 dimensi profil lulusan. Ada setidaknya 3 tantangan yang saya hadapi. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pelajaran antropologi. Yang kedua adalah bagaimana mendesain program penguatan literasi yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan dilaksanakan sesuai dengan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yakni berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Sedangkan tantangan yang ketiga adalah bagaimana menjalin kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Smart Collaboration adalah jawaban saya untuk 3 tantangan tersebut. Smart Collaboration bukan kolaborasi biasa. Smart Collaboration adalah kolaborasi yang terencana dengan mempertimbangkan metode, materi, periode, serta tujuan pembelajaran antar mitra kolaborasi. Pada tahap persiapan, saya berkoordinasi dengan Kepala SKB. Selanjutnya adalah saya melaksanakan koordinasi dengan tim kurikulum dan mitra kolaborasi saya. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Bisa dikatakan bahwa tahap ini adalah tahapan inti dari Smart Collaboration. Ada 4 langkah yang saya lakukan untuk menguatkan literasi peserta didik berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Yang pertama adalah mengenalkan konsep membaca efektif melalui strategi skimming dan scanning. Hal ini saya lakukan berkolaborasi dengan kelas bahasa Indonesia. Indonesia telah dihebohkan oleh penggunaan robot pembersih lantai. Selanjutnya adalah membiasakan teknik skimming dan scanning melalui berbagai kegiatan. Contohnya penyusunan peta konsep, teka-teki silang, dan studi bacaan yang terkait dengan kasus-kasus antropologi. Saya berkolaborasi dengan kelas sosiologi dan juga dengan kelas komputer. Peta konsep dilaksanakan berkolaborasi dengan kelas sosiologi. Hal ini saya lakukan karena banyaknya materi-materi antropologi yang beririsan dengan materi sosiologi. Setelah beberapa kali menyusun peta konsep menggunakan tulisan tangan, saya pun berkolaborasi dengan kelas komputer, di mana saat itu mereka sedang membahas materi Canva dan PowerPoint. Saya mempersilahkan anak-anak untuk menyusun peta konsep menggunakan aplikasi yang sudah dipelajari tersebut. Kemarin bilang jadinya PPTX kan. Nah, PPTX itu. Setelah peta konsep dibuat, saya mengajak peserta didik untuk berdiskusi.
saya bisa memberikan umpan balik terhadap kualitas peta konsep yang sudah mereka buat. Untuk membiasakan anak-anak menerapkan strategi scanning, saya menggunakan teka-teki silang. Saya membuat teka-teki silang dengan menggunakan aplikasi online. Studi kasus adalah cara lain yang saya gunakan untuk membiasakan anak-anak mempraktikkan skimming dan scanning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menganalisis kasus Munir. Pembiasaan penerapan skimming dan scanning melalui kegiatan menyusun peta konsep, menjawab teka-teki silang, serta studi kasus akan mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka. Hal ini akan mendukung mereka untuk lebih gemar membaca dan lebih gemar belajar. Tentunya hal ini sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah memperkaya pembelajaran antropologi dengan proyek-proyek yang kontekstual. Proyek kontekstual pada tahun lalu adalah studi lapangan atau etnografi terkait dengan kebudayaan dan kesenian yang ada di Desa Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Saya dan peserta didik berdiskusi dan memutuskan bahwa peserta didik akan dibagi menjadi 2. Yang pertama berfokus pada kegiatan sedekah desa yang berpusat di Punden, dan yang kedua adalah tim yang berfokus pada kesenian karawitan. Untuk pembuatan laporan etnografi, saya berkolaborasi lagi dengan kelas komputer. Hal ini tentunya menambah pengalaman belajar bermakna peserta didik. Hal ini juga akan mendorong mereka untuk mengetahui dan memahami situasi kondisi masyarakat di sekitarnya. Tentunya hal ini juga sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni bermasyarakat. Proyek pada tahun ini adalah promosi kebudayaan, di mana mereka membuat poster atau video promosi yang dibuat menggunakan Canva, ataupun poster promosi yang dibuat dengan tulisan tangan, kemudian diunggah dalam status WA ataupun medsos yang mereka miliki. Hal ini untuk membangun rasa memiliki mereka terhadap budaya Indonesia. Selanjutnya adalah langkah terakhir, yakni evaluasi pemahaman materi peserta didik dalam pelajaran antropologi. Penilaian dilakukan melalui formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan saat pelajaran berlangsung dan juga dengan penugasan-penugasan yang sesuai dengan soal AKM. Sebagai apresiasi untuk anak-anak, saya menjadikan beberapa peta konsep yang mereka buat sebagai stimulus dalam soal-soal tersebut. Semua penugasan dan soal penilaian sumatif diunggah dalam setara daring. Berdasarkan hasil penilaian sumatif yang diunduh dari aplikasi setara daring, terbukti bahwa Smart Collaboration berhasil meningkatkan kemampuan membaca peserta didik yang berimbas pada meningkatnya kemampuan mereka untuk memahami materi antropologi dan meningkatnya capaian hasil belajar mereka secara bertahap. Selain sukses meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik, Smart Collaboration juga membawa dampak penguatan literasi digital peserta didik pakai C SKB Gudo. Untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik kami, peserta didik dapat memanfaatkan aplikasi Canva dan PowerPoint untuk menyusun informasi yang telah mereka dapatkan. Selain itu, peserta didik juga dapat meningkatkan kemampuan literasi digital mereka. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta menganalisis teks sastra maupun non-sastra. Smart Collaboration adalah langkah jitu terutama bagi pendidikan kesetaraan untuk membangun iklim literasi dan mendorong warga belajar supaya gemar belajar, gemar membaca, dan bermasyarakat sebagai bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.